Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 Februari, demo anti kudeta di Myanmar membesar. Tuh, tulisannya dibesar-besarin tuh. Tuh ya. Di tengah pemblokiran internet secara nasional, warga Myanmar bertekad terus melawan militer yang disebut tidak menghargai suara rakyat. Yangon, Sabtu, demonstrasi anti kudeta militer di Myanmar terus membesar. Ribuan pengunjuk rasa yang mayoritas kaum muda turun ke jalan-jalan di kota Yangon dan Mandalay. Sabtu 6 Februari 2021. Militer berupaya meredam gerakan protes rakyat itu dengan memblokir internet secara nasional. Unjuk rasa kemarin merupakan aksi protes terbesar sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021. Ruas jalan di dekat Universitas Yangon menjadi salah satu tempat berkumpul para demonstran. Setidaknya 2 kelompok demonstran lainnya berunjuk rasa di bagian lain kota terbesar Myanmar tersebut. Demonstrasi serupa yang diikuti sekitar 2.000 orang dilaporkan juga digelar di Mandalay, kota bagian utara Myanmar. Dalam aksi mereka, para demonstran mengacungkan salam 3 jari, simbol perlawanan terhadap kudeta militer di Myanmar. Di Yangon, serombongan polisi anti huru-hara memblokade jalan-jalan di dekat kumpulan massa. Turunkan diktator militer, mereka militer tidak menghormati suara rakyat dan saya pikir mereka mengkhianati negara, kata seorang pengunjuk rasa. Revolusi kita dimulai hari ini, ujarnya. Banyak peserta aksi mengenangkan ikat kepala merah. Mereka adalah warna yang identik, merah adalah warna yang identik dengan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, pimpinan Aung San Suu Kyi. Seruan menggelar demonstrasi dan pembangunan sipil juga terus disuarakan melalui media sosial. Militer Myanmar lalu memblokir internet secara nasional sejak Sabtu kemarin. Manajemen Telenor, perusahaan telekomunikasi dan berbasis di Norwegia, mematuhi perintah yang menginstruksikan perusahaan telekomunikasi menutup seluruh jaringan data seluler di Myanmar. Kami memiliki karyawan di lapangan dan prioritas pertama kami adalah memastikan keselamatan mereka. Demikian pernyataan perusahaan. Nah, jadi di sini terlihat ya bahwa bahaya ketika sebuah negara itu cuman satu perusahaan telekomunikasinya yang mengendalikan gitu kan. Jadi ini terbukti ini bisa di stop kemudian dikebiri. Padahal Norwegia gitu kan, ternyata Norwegia ini juga gitu kan, kalah cepat juga dia. Padahal kalau mereka cepat pergi ketika itu kan tetap nyala tuh sistemnya. Nian Yung, warga yang juga jurnalis Myanmar, sejak Jumat mengubah foto profil akun Facebooknya dengan gambar acungan salam 3 jari dengan latar belakang warna merah. Dalam unggahan terbarunya, Sabtu, ia mengungkapkan kampanye pembangkangan sipil menyebar di seluruh Myanmar. Para pekerja di bidang kesehatan berada di barisan terdepan dalam aksi ini. Ia juga melaporkan aksi warga memukul panci, papan penggorengan, dan benda-benda lainnya. Sebagai bentuk protes terhadap kudeta tetap digelar. Sebagai protes terhadap kudeta, tetap digelar setiap malam jam 8. Biarkan dunia tahu bahwa rakyat Myanmar menolak kudeta dan melawan militer, kata Liu. Sabtu kemarin, warga Australia, penasehat ekonomi Sui Shin Tranel, kepala BBC, mengakui dirinya ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan Myanmar. Profesor Macquarie University itu di Sydney itu. Zaman saya tahun 90 ke sana, itu kalau saya turun dari bus tuh mau ke rumah bibi saya dulu ya, di sekitar situ Yono dan Bi Ice, deket banget itu dari Macquarie. Dan ayah saya juga kalau nggak salah waktu ke
Sydney ya tahun 70-an itu sempat di Mercury juga. Jadi ini profesor hebat ini. Nah, warga negara asing pertama yang diketahui ditangkap militer Myanmar setelah kudeta. Saya hanya ditahan saat ini dan mungkin dituduh melakukan sesuatu. Saya tidak tahu apa itu, kata Tarnal. Ia tidak tahu lokasi penahanan dirinya. Ia sempat dikurung di hotel tempatnya menginap. Di Canberra, Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengatakan telah memanggil Duta Besar Myanmar untuk Australia atas laporan penahanan Tarnal. Tanpa menyebut identitas Tarnal, Canberra menyampaikan kekhawatiran serius mengenai hal itu. Tekanan internasional. Di luar Myanmar, komunitas internasional terus bereaksi dan berupaya memulihkan kembali pemerintahan sipil di Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Jumat utusan khusus PBB untuk Myanmar telah menjalin kontak pertama dengan Wakil Komandan Militer Myanmar. PBB mendesak junta menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil yang digulingkan. Guterres juga menyebut kudeta itu benar-benar tidak dapat diterima. Adapun Dewan Keamanan PBB, Kamis mengambil langkah lebih lunak dengan hanya menyuarakan keprihatinan mendalam atas kudeta ini. Dalam draft awal yang tersebar sehari setelah kudeta, Dewan Keamanan semula akan menyatakan mengecam keras kudeta itu. Namun China dan Rusia dekat dengan Myanmar dan memiliki hak veto, meminta waktu tambahan dan menyusun pernyataan sikap Dewan Keamanan PBB. Sementara media pemerintah di Myanmar melaporkan Sabtu, tokoh-tokoh junta telah berbicara dengan para diplomat sehari sebelumnya. Militer menggelar pertemuan itu untuk menanggapi protes internasional dan meminta mereka untuk bekerja dengan para pemimpin baru di Myanmar. Tekanan internasional terhadap militer Myanmar kencang. Presiden AS Joe Biden misalnya mengecam akan menjatuhkan sanksi kepada Myanmar. Kalau kita lihat ya dari tanggal 1 sekarang udah tanggal 7 gitu kan. Sudah berkembang dan kita juga tahu bahwa kalaupun pemerintahan sipil itu tegak seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau dibaca kan mulai 2010 kan proses demokratisasi ini, maka selain 25% di parlemen yang terdiri dari Tatmadaw ya atau tentaranya Myanmar, itu juga ada jabatan-jabatan yang kemarin disampaikan juga oleh saya gitu kan. Saya baca kemarin beritanya, ada juga di YouTube ini, kalau mau neliti itu memang sudah diduduki oleh pejabat militer Myanmar. Jadi artinya itu memang sudah nggak bisa juga dikatakan bahwa pemerintahan sipil ini murni gitu kan, demokrasi di Myanmar ini murni. Memang demokrasinya belum jadi, dan itu terbukti juga dengan saluran internet yang cuma satu gitu kan. Ketika itu dimatikan, selesai, nggak bisa komunikasi. Di sisi lain juga kita mesti baca bahwa proses kudeta ini itu mau nggak mau di sisi internasional itu dijaga oleh paling enggak ya, mungkin mereka punya bisnis besar di situ, Cina dan Rusia. Nah, sementara Norwegia pun di satu sisi yang punya jaringan komunikasi internet di sana, itu dengan alasan menjaga para karyawannya lah, masuk akal lah itu ya, maka mereka mematikan jaringan internet di sana. Jadi itu ininya. Nah, sekarang pertanyaannya gitu kan, kalau kita membaca yang seperti ini, itu Anda pernah tahu lah, pasti semua orang pernah ngerti gitu kan. Kalau yang di luar negeri kan demo besar, saya ulang-ulang lagi, yang gagal tuh Tiananmen gitu kan. Walaupun besar sekali kesannya itu, tapi seperti itu.
Kalau tahun 80-an 90-an demo-demo besar di Korea itu demikian rapi dan militan, tetapi mereka itu tidak pernah sampai merontokkan, hanya ganti menteri, ganti perdana menterinya gitu. Dan itu berhasil. Nah, itu dalam kondisi yang demokratis gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kalau model seperti ini yang pernah berhasil itu yang namanya melawan pengambil alihan kekuasaan itu hanya di Turki. Hanya di Turki yang berhasil. Artinya militer ngambil alih itu kan, kemudian masyarakat melawan. Kalau kita ngomong revolusi Iran ya kan, menjatuhkan Marcos gitu kan, atau Estrada, kemudian juga Soeharto dan yang lain-lain, itu adalah gerakan masyarakat melawan rejim, bukan kudeta yang digagalkan. Nah, tapi walaupun begitu gitu kan, sesungguhnya rakyat Myanmar bisa belajar. Apa yang bisa mereka pelajari dari fakta-fakta yang beberapa hari ini? Saya sudah menyampaikan juga, demonya jangan pakai partai. Jadi partai itu nanti itu diserahkan. Jadi yang sudah menang pemilu kemarin itu diserahkan oleh rakyat yang berdaulat. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bicara kenyataannya hari-hari ini di Myanmar itu kan 25% elit di parlemennya itu militer. Jadi selama militernya solid, selama militernya betul-betul bisa mengendalikan situasi ini, yang akan terjadi itu paling hebat ujungnya hanya negosiasi, hanya negosiasi. Karena mereka udah pegang kunci-kuncinya gitu kan, apalagi terbaca juga bahwa Rusia dan Cina itu di dalam kehalusan sikapnya itu jelas itu mendukung mereka gitu. Dalam arti mereka punya kepentingan di dalam Myanmar itu sendiri, sehingga mereka menjaga hubungan baik ini gitu kan, paling tidak lah dengan bersikap seperti itu di Dewan Keamanan PBB. Rusia dan Cina itu punya kepentingan bahwa mereka menjaga hubungan baik. Dan ini juga sebetulnya kalau kita lihat untuk menjaga Myanmar tidak menjadi demokratis, karena kalau Myanmar menjadi demokratis dalam konteks ini bisa berpengaruh juga mungkin terhadap Tiongkok yang jelas tidak demokratis tapi maju. Dan militer itu adalah salah satu kekuatannya dalam konteks ini gitu kan. Jadi seluruh pemimpin dunia ketika akan menyelamatkan katakanlah masyarakat Myanmar itu perlu berhitung lebih jauh, termasuk juga ketika memanggil duta-duta besar Myanmar untuk mengajak dialog, menyampaikan keprihatinan berbagai negara ini. Dan adakah misalnya alasan yang lebih kuat dari pemimpin-pemimpin dunia ketika katakanlah misalnya yang berkuasa sekarang di Myanmar itu menyampaikan persoalannya bukan hanya pemilu yang curang. Artinya elit-elit yang berkuasa kemarin itu menunjukkan hal-hal yang dengan bukti nyata malahan merusak negara Myanmar itu sendiri gitu kan. Jadi saya sih membacanya netral aja tuh begini. Kita sebagai bangsa Indonesia gitu kan, warga dari bangsa Indonesia itu punya concernnya tuh ikut menjaga perdamaian dunia gitu kan. Jadi dalam konteks Myanmar ini kedaulatannya adalah kedaulatan mereka. Mereka yang berdaulat, dan sikapnya seperti apa yaitu terserah rakyat dan bangsa Myanmar sendiri gitu. Jadi saya sebagai orang Indonesia itu tidak juga berpihak bahwa Myanmar harus demokratis gitu kan, dengan memaksakan dari situasi saat ini. Itu bukan posisi saya, tapi posisi saya adalah bagaimana di Myanmar ini bisa terjadi situasi yang kedamaian, yang damai. Nah, oleh karena itu
dari pengalaman perjalanan-perjalanan yang terjadi, yang bahaya itu kalau nanggung. Jadi nanggung itu adalah kudetanya tidak berhasil, kemudian terjadi pemberontakan. Nah, inilah justru yang nanti ketika sempat meletup ini dan itu, seperti yang terjadi di Irak, di Suriah, kemudian di berbagai kawasan Timur Tengah ya, sehingga disebut sebagai Arab Spring gitu kan. Hal-hal yang seperti itu yang rugi itu kawasan seluruhnya. Nah, ini yang ujung-ujungnya ya kasihan rakyat Myanmarnya sendiri gitu kan. Jadi saya ulang lagi, yang nggak boleh itu setengah-setengah. Nah, pelajaran yang paling luar biasa itu di Turki, langsung dia turun, artinya mereka melawan secara frontal dengan jumlah orang yang tidak tanggung-tanggung, gagal kudetanya. Nah, sebaliknya misalnya ketika demokrasi itu akan diambil, even diindikasi itu dilakukan oleh petingginya di Amerika kemarin ketika Capitol Hill diserbu, gitu kan, militernya tetap tegas, polisinya tetap tegas. Nah, ini berbeda dengan kondisi di Myanmar ini, tidak jadi pengambil alihan itu gitu kan. Demokrasi ini berjalan, dan itu kuncinya adalah kesadaran daripada rakyat dan bangsa serta instrumen the ruling class yang ada di negara itu gitu kan. Jadi kembali lagi ke soal Myanmar ini, bacaan udah beberapa hari terjadi itu tidak akan pernah terjadi perubahan ketika hanya ngetokin kaleng, salam 3 jari gitu kan. Itu nggak ada. Dan pelajaran juga misalnya di Indonesia itu kan pernah kejadian ketika dipersepsikan jutaan orang turun ke jalan. Damai, nggak ada apa-apa, dan tidak terjadi apapun gitu kan. Karena memang tujuannya turun ke jalan aja. Yang pengen saya sampaikan, turun ke jalan itu juga nggak juga dipersepsikan harus dengan terjadinya pergantian kekuasaan gitu kan. Jadi seperti itu gitu kan. Nah, dalam konteks ini orang-orang yang pro demokrasi di Myanmar itu perlu membaca itu bagaimana sebetulnya perubahan itu bisa terjadi. Nah, kalau saya lihat dari sini itu bagaimana mengetuk nurani para petinggi militer yang kebetulan dia cinta sama Myanmar dan masa depan yang lebih baik. Itu dulu yang pertama. Itu ada apa tidak ada. Kemudian yang kedua, saya bilang tadi, nggak bisa kalau partai, karena partai itu dia itu infrastrukturnya ya, pola pergerakannya ya mengikuti proses demokrasi tadi gitu kan. Jadi ya begitu. Nah, tetapi ketika bicara kampus, bicara masyarakat luas, bicara berbagai-bagai komunitas dan terjadi di berbagai wilayah, nah jumlahnya itu kolosal, misalnya jutaan, kemudian nggak hanya di satu lokasi, dan itu betul-betul bisa menekan. Karena kalau hitung-hitungan, ketika ribuan lah, ya saya ulangi lagi, ketika ribuan, kalau hanya 1.000 orang, 10.000 orang, itu masih mungkin diberedel. Saya ulang lagi, ketika 1.000 orang, 10.000 orang itu masih mungkin diberedel, masih mungkin. Tetapi ketika mulai dari 5 juta, 1 juta, 5 juta, dan itu terdiri dari keluarga dan macam-macam, artinya memahami, dan mereka bicara. Jadi nggak ada itu kayak misalnya kecuali di Turki kemarin, begitu terjadi orang turun ke jalan cepat sekali. Itu tertahan kudetanya. Tapi kalau udah begini, maka mungkin nggak bisa turun ke jalan langsung jutaan orang itu tadi. Tetapi harus ada persiapan yang sangat matang, sehingga komunikasi kenapa jutaan rakyat itu turun ke jalan, jutaan rakyat itu membuat militer terkurung. Kan dulu pernah ada pengalaman misalnya ketika di Filipina itu, Marcos itu, Enrile dan Ramos itu kan yang nahan pasukan khususnya, sehingga mereka akhirnya memilih dengan Kardinal Sin misalnya gitu kan. Kardinal Sin bukan partai kalau modelnya pola begitu gitu kan. Jadi dan pusat gerakan besarnya tuh di Makati gitu, yang orang bisa lihat. Tetapi sesungguhnya kalau dilihat itu gerakannya di seluruh negeri itu gitu kan, walaupun
di Filipina ada faksi-faksi juga, di bawah ada apa namanya, MNLF dan MILF di Mindanao di selatan. Kemudian juga ada komunis di Filipina juga, ada tuan tanah juga, dan ada yang lain-lain juga gitu. Tapi ketika itu mereka fokus seperti itu. Nah, kembali lagi di Myanmar, kalau kita baca dari luar ini masih semua setengah matang. Dan saya ulang lagi, kenapa saya bicara seperti ini? Setengah matang itu selalu beresiko. Jadi resikonya adalah ketika nanti masyarakat ini yang jadi korban. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya gitu kan, jadi yang paling utama ini adalah, benarkah bahwa ini itu mematikan bukan hanya demokrasi, tetapi sebetulnya jauh lebih dari itu. Misalnya dengan pengambil alihan kekuasaan ini, Myanmar tidak akan pernah bukan hanya demokrasi, tetapi menjadi negara tertutup kembali. Dan ini bukan hanya sekedar mengambil kekuasaan untuk dinolkan, tetapi mengembalikan kepada pemerintahan militer yang panjang sebelum terjadi proses 2010 itu tadi gitu kan. Jadi ini sebetulnya membuat Myanmar benar-benar akan suram lahir batin gitu misalnya kan. Nah, itu yang paling penting, bukan dari orang di luar Myanmar. Jadi kita alangkah baiknya tidak mempertaruhkan rakyat Myanmar itu hanya sekedar dengan harapan untuk demokrasi. Tetapi marilah kita berpikir dan menyampaikan saran bagaimana sesungguhnya rakyat Myanmar inilah yang semoga mendapat kebaikannya gitu kan, mendapat kebaikannya dengan proses ini. Karena ketika kudeta militer ini gagal, sesungguhnya inilah yang akan membuka proses demokrasi yang sesungguhnya di Myanmar. Maksudnya bukan demokrasinya, tetapi kedaulatan itu menjadi ada di tangan rakyatnya Myanmar. Kedaulatan itu tidak di partai gitu kan, tetapi di rakyat itu tadi. Barulah rakyat ini yang mendorong apakah itu akan kembali ke hasil pemilu 2020 November itu gitu kan, atau seperti apa. Tetapi itulah menunjukkan daulat rakyatnya Myanmar. Karena kalau partai, saya ulang lagi, partai itu terbatas. Sehebat-hebatnya partai di seluruh dunia, itu jumlah keanggotaannya itu tidak kolosal lah, tidak akan seperberapanya dari jumlah rakyat di negara itu. Tetapi ketika itu menjadi gerakan nuraninya rakyat dan mereka merasa bahwa hidupnya mereka akan diambil alih dengan kudeta militer ini, maka api perjuangan itu, api untuk membuat mereka bebas dan mendapatkan masa depan itu akan nyala. Nah, dengan api seperti inilah sesungguhnya bangsa itu, atau bangsa dimanapun juga, itu akan mulai bergerak menuju takdirnya yang semoga diharapkan ketika itu akan menjadi lebih baik. Bangsa Indonesia nyala apinya itu di tahun 45. Kemudian api itu tetap menyala di tahun 66. Kemudian api itu nyala kembali di tahun 98. Dan walaupun itu terombang-ambing dan segala macam, tetapi masih banyak rakyat Indonesia yang terus menjaga nyala api ini. Apa nyala api itu? Bukan nyala api demokrasi, tapi nyala api yang menginginkan hikmah kebijaksanaan. Itulah yang memimpin bangsa Indonesia ini menuju cita-citanya seperti di Undang-Undang Dasar 45. Nah, kembali ke bangsa Myanmar ini, nyala apinya hari-hari ini sudah nyalakah itu, dan sudah munculkah kesadaran bahwa mereka ini harus memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi bukan sekedar kekuasaan yang yang terganggu akibat proses demokrasi tadi, tetapi benarkah kudeta militer ini mengambil kemerdekaannya rakyat Myanmar, mengambil kedaulatannya bangsa Myanmar, sehingga rakyat di seluruh Myanmar harus bergerak, harus turun dari gunung-gunung, harus keluar dari kampung-kampung, harus masuk ke kota-kota, kemudian menyampaikan, menyuarakannya. Atau mereka, saya nggak ngerti, punya cara yang lain, sehingga militer itu tidak dalam tanda ketik hanya militer itu, tapi muncul kalangan reformis di militer itu sendiri. Dan yang tadi itu Cina maupun Rusia melihat ketika mereka ini mendukung sebuah rejim
yang sesungguhnya merugikan rakyat Myanmar, maka kedua negara ini akan kehilangan legitimasi dan pertemanannya di Myanmar. Ketika itu terjadi, perubahan sangat mungkin terjadi. Tetapi kalau hanya mukulin kaleng, hanya muncung 3 jari, hanya ribut di Facebook, hanya ganti status, nyampein warna, nggak pernah ada perubahan hanya dengan cara itu. Karena perubahan yang terjadi itu harus selalu dengan menggerakkan orang dan dengan keyakinan, lalu muncullah gerakan yang lebih besar, yang itu menjadi kesadaran bersama di dalam komunitas dan sebuah bangsa itu. Jadi saya ulang lagi, kepentingan kita tentu sebagai orang di luar Myanmar, dan kebetulan kita sebagai bangsa Indonesia itu diwajibkan untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Kepentingan saya adanya di sebelah situ. Jadi mudah-mudahan ketika kalau rakyat Myanmar memang menginginkan kemerdekaan dan kedaulatannya, maka perjuangannya seperti itu. Tetapi apakah harus begini atau begitu, itu saya nggak tahu persis, karena mereka lah sebetulnya yang paling mengetahui bagaimana keadaan sesungguhnya mereka itu, dan mereka lah juga sesungguhnya yang akan memilih langkah apa yang akan mereka lakukan. Tetapi yang pasti kami dari Indonesia ini mendoakan supaya konflik dan kemungkinan yang terburuk di Myanmar tidak pernah terjadi, dan yang terjadi adalah demi kebaikan bangsa Myanmar itu. Tentu apa yang saya sampaikan tidak akan dipahami oleh saudara-saudara kita di ASEAN ini, bangsa Myanmar, tetapi saya tidak kecil hati. Karena dengan bicara seperti ini, saya percaya akan ada yang menerjemahkan, dan bisa jadi cara pandang ini disampaikan dengan pikiran nurani dan apa yang terjadi di Myanmar, sehingga mereka bisa berkembang lebih jauh dari saya sampaikan beberapa hari ini. Niatannya cuma sampai di situ. Mari kita terus lihat perkembangannya Myanmar ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa dikomentarin. Kalau punya pikiran, informasi yang ada di lapangan, mohon ditulis sehingga saya bisa lebih mengetahui lagi. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi berikutnya. Assalamualaikum.